Imbang rasa terbantai. Itu adalah kata-kata yang pas ditujukan untuk timnas U20 asuhan Indra Syafri. Lawan Yaman, mereka betul-betul dipermalukan. Dipermalukan dalam arti diajari cara bermain bola sama Yaman. Jadi kayak anak SMA tanding lawan anak SD. Asli nggak habis pikir aku loh lihat timnas kita. Kalau kalian nonton pertandingannya ya, timnas asuhan Indra Syafri mainnya sama. Kalau nggak mainnya bingung ya udah long ball ke depan. Sementara Yaman main dengan ball position, nggak takut main bola bawah, main passing-passing pendek, main 1-2. Walaupun mereka tidak cetak gol, tapi permainan mereka itu sangat menarik dilihat. Jadi kalau bisa dibilang ya, supporter Indonesia yang nonton itu menikmati nonton pertandingannya Yaman. Semua akan dilihat oleh Gerard Vandenberg. Jadi itulah hasil yang kita dapat di Piala Asia U20, target tidak tersampaian. Jangankan kita ke semifinal untuk ke Piala Dunia, untuk lolos dari fase grup kita habis, tidak pernah menang. Dan ini saya pikir gagal total. Kalau dibilang gagal ya gagal. Itu saya bilang. Jadi ya PSSI sendiri dan Pak Erik sebagai ketua umum akan melihat ini. Ya evaluasi itu harus perlu. Nah, kita akan tunggu nantinya teman-teman ya untuk info ke depan setelah tim ini pulang ya dari Cina dengan hasil yang mengecewakan pasti. Karena tidak mampu untuk keluar dari grup. Dari Jakarta kan itu ada percaya diri yang luar biasa. Bahwa kita bisa keluar dan mengincar. Bermimpi untuk ada di semifinal. Tapi apa daya, kita gagal, kita tidak mampu. Nah, jadi begini, kita ini harus bisa menerima keadaan, kenyataan yang ada. Kita semua tentu ya kalau boleh dikatakan merasa kecewa jangan sekali gitu. Apalagi kami yang di BTN yang sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. TC juga sudah cukup panjang, kami mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Ini untuk U20 kami persiapkan itu TC di mana-mana. Nah, kami sudah berupaya, berusaha, dan kita akan evaluasi apa-apa yang memang kurang dan harus kita perbaiki. Benar kontak Sindat sampai kapan sih? Aku kira sampai masih lama. Tetap kita lakukan evaluasi. Nah, hasil negatif, hasil positif itu tetap kami lakukan evaluasi. Dan itu sudah terbiasa, sudah kami lakukan terus berkala. Siapapun pelatihnya. PSSI kecewa dengan Indra Syafri setelah timnas U20 gagal di Piala Asia U20 2025. Kompas.com, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, mengungkapkan rasa kecewa mendalam terhadap hasil yang diraih timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Ia heran dengan penampilan tim di Piala Asia U20 2025, mengingat timnas U20 telah menjalani pemusatan latihan TC dalam waktu yang cukup lama. Timnas U20 Indonesia tidak akan melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar Piala Asia U20 2025 setelah mengalami 2 kekalahan dari Iran dan Uzbekistan di grup C. Masih ada 1 pertandingan tersisa melawan Yaman pada Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, tetapi kemenangan tidak akan mengubah nasib mereka untuk lolos. Apa yang terjadi di turnamen di Shenzhen, China tersebut jauh arang dari api dengan target pribadi pelatih Indra Syafri yang menargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025 sebagai semifinalis turnamen. Masa depan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 pun menjadi pertanyaan. Bukan tak mungkin, pelatih 63 tahun ini dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia U20 meski masih terikat kontrak hingga 2027. Gagal capai target di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia U20. Masih hangat dalam ingatan ketika Sintayong dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia senior tak lama setelah skuad Garuda gagal mencapai target di Piala AFF 2024, yakni lolos semifinal. Jika Indra Syafri benar dipecat PSSI, siapa sosok yang cocok menjadi pelatih timnas Indonesia U20 selanjutnya? Berikut 3 calon pelatih timnas Indonesia U20 jika Indra Syafri dipecat PSSI. 3. Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto. Foto Andika Rahmansyah. 4 negara yang lolos perempat final Piala Asia U20 2025. Nomor 1 bikin timnas Indonesia U20 meringis.
Kurniawan Dwi Yulianto yang saat ini berstatus pelatih striker Timnas Indonesia U20, layak diberi kesempatan menjadi pelatih kepala. Sosok pelatih berusia 48 tahun ini juga memiliki pengalaman melatih yang mentereng. Ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala klub Liga Super Malaysia, Sabah FC. Mantan bomber Timnas Indonesia ini juga lama menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Timnas Indonesia Senior, Como Primavera hingga Como Women. 2. Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17. Nova Arianto memimpin latihan di Qatar. Foto, PSSI. Indra Syafri trending topik usai Timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Efek kalah dari Uzbekistan U20. Nova Arianto saat ini berstatus pelatih Timnas Indonesia U17. Pelatih 48 tahun ini sukses membuat Timnas Indonesia U17 tampil atraktif hingga finish ketiga di Piala AFF U16 2024 dan lolos Piala Asia U17 2025. Medio April tahun 2024, Nova Arianto akan memimpin Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Jika lolos perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 otomatis lolos Piala Dunia U17 2025. Kelar Piala Dunia U17 2025, Mayu Bakar dan kawan-kawan akan promosi ke Timnas Indonesia U20 karena mayoritas usia mereka akan menginjak 18 tahun. Berhubung para pemain akan naik kelas, Nova Arianto juga layak naik level sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Pesepak bola legenda Barcelona, Winston Bogarde, dinilai cocok menggantikan peran Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Sosok yang satu ini tercatat mengawali karir sebagai pelatih FC Volendam U18 pada 2008. Setelah itu, Winston Bogarde menjadi asisten pelatih di Ajax Amsterdam U21 pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Di musim panas 2020, ia diajak Erik ten Hag untuk menjadi asisten pelatih Ajax Amsterdam Senior tahun 2020 sampai tahun 2022. Pelatih 54 tahun ini juga pernah menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor selama kurang lebih 3 bulan, Juli-September tahun 2023. Pelatih yang cocok menggantikan Indra Syafri jikalau gagal mencapai target lolos Piala Dunia U20 2025. Winston Bogarde, pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman melatih yang bagus di level kelompok umur. Tulis akun @al.gaming. Winston Bogarde juga pernah bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sewaktu membesut Adana Demirspor. Patut ditunggu kabar selanjutnya. Tutup akun di atas.